Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Farasya Fitri, eh, dari Prodi Pendidikan IPS. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pendidikan nasional. Yang pertama, di sistem pendidikan nasional ada pengertian sistem pendidikan, yang kedua ada pendidikan sebagai suatu sistem, yang ketiga pengertian pendidikan nasional, yang keempat dasar pendidikan nasional, yang kelima unsur-unsur pokok dan asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional, yang keenam tujuan dan fungsi pendidikan nasional, yang ketujuh visi dan misi pendidikan nasional, yang kedelapan kelembagaan, program dan pengelolaan pendidikan. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama ya. Di materi pertama ada pengertian sistem pendidikan. Pengertian sistem pendidikan, sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistem, yang berarti himpunan bagaimana bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Zahara Idris mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak yang saling membangun untuk mencapai suatu hasil. Terus yang kedua, ada pendidikan sebagai suatu sistem. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur tujuan atau sasaran pendidikan peserta didik, pengelolaan peserta didik, struktur atau jenjang kurikulum dan peralatan fasilitas. Yang ketiga, pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Oke, yang selanjutnya ada dasar pendidikan nasional. Pancasila menjadi dasar sistem nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai termasuk dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sehingga pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan Pancasila. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan Pancasila. Melalui sistem pendidikan nasional diharapkan setiap rakyat Indonesia mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya, dan secara bersama-sama membangun masyarakat pendidikan di Indonesia mempunyai landasan ideal adalah Pancasila. Landasan konstitusi ialah UUD 1945 dan landasan operasional ialah ketetapan MPR tentang GBHN. Oke, lanjut. Yang kelima ada unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pokok pendidikan nasional. Unsur-unsur pokok pendidikan Pancasila terdiri dari pendidikan moral Pancasila berdasarkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pendidikan agama, pendidikan watak dan kepribadian, pendidikan bahasa, pendidikan jasmani, pendidikan kesenian, pendidikan ilmu pengetahuan, pendidikan keterampilan, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan kesadaran bersejarah. Oke, kita next. Yang ke 6 ada tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oke, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada fungsi pendidikan nasional sebagai berikut. Yang pertama, ada alat pembangunan pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menurut UUD RI nomor 2 tahun 1989, bab 2 pasal 3, yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Oke, selanjutnya. Visi dan misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional terwujud sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat
dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tentang tantangan zaman yang selalu berubah. Oke, kita next ya. Selanjutnya, misi pendidikan nasional. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga, meningkatkan kesepian masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, pengamalan, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Yang kelima, memberdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, ada kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, kelembagaan program pengelolaan pendidikan di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ada kelembagaan pendidikan. Ditinjau dari segi kelembagaan, maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Yang kedua, ada jenis program pendidikan. Yang pertama, ada pendidikan umum. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Yang ketiga, pendidikan luar biasa. Yang keempat, pendidikan kedinasan. Yang kelima, ada pendidikan keagamaan. Yang keenam, ada pendidikan akademik. Yang ketujuh, pendidikan profesional. Yang ketiga, ada jenjang pendidikan. Yang pertama, ada pendidikan prasekolah. Yang kedua, pendidikan dasar. Yang ketiga, pendidikan menengah. Yang keempat, pendidikan tinggi. Yang keempat, ada kurikulum pendidikan. Isi kurikulum setiap jenis atau jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat yang pertama pendidikan Pancasila, yang kedua pendidikan agama, dan yang ketiga pendidikan kewarganegaraan. Yang terakhir ada pengelolaan sistem pendidikan nasional. Penanggung jawab pendidikan nasional adalah Presiden, sedangkan pengelolaan diatur sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan sistem pendidikan nasional pada umumnya diserahkan oleh Presiden kepada Departemen atau Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan. Yang kedua, dalam hal tertentu, pengelolaan pendidikan nasional yang mengandung kekhususan diantaranya keagamaan dan kedinasan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional diserahkan oleh Presiden kepada departemen atau badan pemerintahan lainnya. Yang ketiga, dalam mengelola pendidikan nasional yang anggotanya antara lain terdiri dari wakil-wakil pengelolaan dan unsur-unsur masyarakat. Dewan Pendidikan Nasional dan berfungsi sebagai nasihat Presiden untuk masalah-masalah pendidikan nasional. Juga penasihat badan kerjasama antara pengelolaan pendidikan nasional. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.